Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari video statis, yaitu materi hukum Archimedes. Nah, nanti di video ini saya tidak hanya menjelaskan materi, tapi juga ada contoh soalnya. Bagi yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan diklik dulu, karena nanti di video ini saya akan terus membahas insya Allah materi-materi yang berhubungan dengan fisika tingkat SMA. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, ini sudah ada pertanyaan, kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak lebih mudah diangkat dalam air daripada di darat? Nah, untuk mengetahui jawabannya, silakan simak video ini ya. Hukum Archimedes menyatakan bahwasanya gaya yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan baik sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, secara matematis, gaya Archimedes atau gaya apung adalah berat benda ketika di udara dikurang dengan berat benda di dalam fluida, atau FA sama dengan WBU dikurang WBF. Nah, pada gambar sebelah kiri, ini adalah sebuah bejana yang di dalamnya terdapat air, dan di sebelah kirinya terdapat beban. Nah, apabila beban ini kita celupkan ke dalam bejana, maka permukaan air akan naik. Nah, hal tersebut dikarenakan volume beban menggantikan volume air. Selain itu, banyaknya volume air yang naik sama dengan massa beban yang dicelupkan. Selanjutnya adalah penerapan hukum Archimedes. Nah, jadi pada hukum Archimedes terdapat 3 peristiwa, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, yang pertama kita bahas adalah peristiwa terapung. Terapung itu posisi bendanya terdapat di atas permukaan, sehingga ada bagian yang muncul di permukaan air dan bagian lainnya terdapat di dalam air. Nah, pada benda yang dimasukkan ke dalam suatu fluida bekerja 2 buah gaya, yaitu gaya berat yang arahnya selalu ke bawah dan gaya apung yang arahnya ke atas. Ya, gaya yang mendorong benda tersebut ke atas. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan kita lebih mudah untuk memindahkan kayu dalam jumlah yang banyak di dalam air daripada di darat. Nah, kemudian terdapat beberapa syarat suatu benda dikatakan terapung. Yang pertama adalah massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida, dan ini salah ketik ya, jadi tinggal diganti menjadi rho F. Nah, syarat yang kedua adalah WB sama dengan FA, atau berat benda sama dengan gaya apung. Nah, perlu diketahui bahwasanya rumus untuk gaya apung bukan hanya WBU dikurang WBF, tapi ada satu tambahan lagi, yaitu FA sama dengan rho F dikali G dikali VBF. Oke, kita lanjutkan. WB itu adalah M dikali G, ya, sehingga WB adalah MB dikali G. Nah, kita masukkan FA-nya adalah rho F dikali G dikali VBF. Nah, rho itu adalah massa dibagi volume, ya. Sehingga massa adalah rho dikali volume. Nah, MB ini kita ubah menjadi rho B dikali VB. Kemudian kita kalikan G sama dengan rho F dikali G dikali VBF. Nah, G-nya kita coret ruas kiri dan kanan, sehingga diperoleh rho B dikali VB sama dengan rho F dikali VBF. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah rho B sama dengan VBF dikali rho F dibagi VB, di mana rho B adalah massa jenis benda, VBF adalah volume benda dalam fluida, VB adalah volume benda, dan rho F adalah massa jenis fluida. Selanjutnya adalah benda melayang. Nah, kalau melayang berarti seluruh bagian dari bendanya itu masuk ke dalam fluida, ya. Berarti VBF itu sama dengan VB. Nah, kalau untuk peristiwa melayang, tapi kalau untuk peristiwa terapung tadi, VBF-nya bergantung kepada seberapa banyak benda tersebut masuk ke dalam air. Semisal di soal disebutkan bahwasanya bagian yang muncul
di permukaan adalah 2/4 atau setengah misalnya. Ya, setengahnya muncul di permukaan air. Nah, berarti yang terdapat di dalam air adalah setengah, ya kan? Berarti VBF-nya ya, itu adalah setengah dari VB. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, syarat untuk benda melayang adalah W benda sama dengan FA. Nah, ini sama persis seperti peristiwa terapung tadi, hanya saja VBF-nya sama dengan VB. Nah, jadi yang dicoret itu adalah G ya, dan VB-nya ya. Jadi G sama G kita coret, kemudian VB dan VBF juga kita coret, karena udah saya katakan tadi VBF-nya sama dengan VB. Nah, sehingga diperoleh rho B sama dengan rho F, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Nah, yang terakhir adalah peristiwa tenggelam. Nah, suatu benda dikatakan tenggelam apabila dia posisinya berada di permukaan. Ya, berarti ya sama kayak tadi, sama kayak peristiwa melayang ya, VBF-nya sama dengan VB. Nah, syarat untuk benda tenggelam, W benda lebih besar dari gaya apung. Nah, selanjutnya W benda itu adalah MB dikali G. Ya, sementara FA adalah rho F dikali G dikali VBF. Nah, ini seperti yang saya jelasin di awal tadi, sehingga diperoleh rho B dikali G dikali VB lebih dari rho F dikali G dikali VBF. Nah, karena kasusnya G-nya sama kita coret, kemudian VB-nya sama dengan VBF kita coret, sehingga diperoleh massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Berukuran 0,2 meter dikali 0,1 meter dikali 0,3 meter, digantung vertikal dengan seutas kawat ringan. Tentukan gaya apung pada balok jika balok tersebut yang A dicelupkan seluruhnya ke dalam minyak, yang B dicelupkan 2/3 bagian ke dalam air. Nah, pertama kita menghitung dulu volume bendanya. Untuk menghitung volume benda, kita mengalikan panjang kali lebar kali tinggi, atau 0,2 dikali 0,1 dikali 0,3, sehingga diperoleh hasil 6 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, untuk yang A, karena dicelupkan seluruhnya, berarti volume benda yang terdapat dalam fluida sama dengan volume benda. Ya, sehingga sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian kita untuk menghitung gaya apung menggunakan persamaan FA sama dengan rho F dikali G dikali VBF. Nah, untuk massa jenis minyak itu sudah ketetapan ya, yaitu senilai 800. Kemudian dikali G-nya 10, VBF-nya 6 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian 800 dikali 10 dapatnya 8 dikali 10 pangkat 3 dikali 6 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, 6 dikali 8 adalah 48. Kemudian 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat minus 3 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 48 Newton. Untuk yang B, dicelupkan 2/3 bagian ke dalam air. Nah, sehingga VBF-nya adalah 2/3 dari VB, atau 2/3 dikali 6 dikali 10 pangkat minus 3, sehingga diperoleh 4 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, untuk menghitung FA, kita juga menggunakan persamaan rho F dikali G dikali VBF, di mana massa jenis air itu adalah 1000, dan ini juga ketetapan. Ya, 1000 dikali G-nya 10, VBF-nya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 3. 1000 dikali 10 adalah 1 dikali 10 pangkat 4. Karena nolnya ada 4, makanya 10 pangkat 4. Dikali 4 dikali 10 minus 3. 1 dikali 4 adalah 4. 10 pangkat 1 dikali 4 adalah 4. 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 3 adalah 10 pangkat 1. Berarti 4 dikali 10 adalah 40 Newton.
Nah, soal yang kedua, sebuah balok dicelupkan ke dalam minyak dan terlihat seperempat bagian balok muncul ke permukaan. Jika massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis balok adalah. Nah, jadi di soal ini alangkah lebih enaknya kita gambar ya. Nah, misalnya ini ada bejana, ini ada air, kemudian terlihat seperempat bagian muncul ke permukaan. Nah, berarti dia peristiwa terapung ya. Nah, bagian yang ini muncul di permukaan adalah 1/4. Berarti berapa bagian yang terdapat di permukaan? Tentu saja 1 dikurang sama 1/4. Ya, berarti 3/4. Nah, sehingga VBF-nya adalah 3/4 dari VB. Nah, kemudian massa jenis minyak adalah 0,8 gram per cm kubik. Nah, di sini kenapa kita ubah ke kilogram per meter kubik? Karena di opsi jawabannya dalam kilogram per meter kubik. Nah, untuk mengubah dari gram per cm kubik ke kilogram per meter kubik, tinggal kita kalikan dengan 1000. Nah, ditanyakan adalah massa jenis benda atau rho B. Karena peristiwa karena peristiwa terapung, kita berarti menggunakan syarat yang FA sama dengan WB. Nah, FA-nya kita ganti dengan rho M G dikali VTC. Atau boleh juga rho M dikali G dikali VBF. Ya, kalau VBF itu berarti volume benda dalam fluida, kalau VTC berarti volume yang tercelupnya berapa. Intinya sama aja ya. WB-nya berarti MB dikali G. Masukkan rho M-nya 800, G-nya 10, VTC-nya berarti 3/4 VB sama dengan. Nah, ini MB-nya berubah menjadi rho B dikali VB, udah saya jelaskan di awal. Kemudian dikali G. Nah, 8.000 dikali 10 adalah 80.000 dikali 3/4. Nah, VB sama VB-nya ini kita bagi ya. Jadinya dia 1 hilang. Ya, kemudian sama dengan rho B dikali G. Nah, 8.000 dikali 3/4 adalah 6.000. Nah, 6.000 sama dengan rho B dikali G-nya 10. Berarti rho B-nya adalah 6.000 dibagi 10, yaitu 600 kg per meter kubik. Nah, ini latihan yang silakan kalian kerjakan ya. Dan nanti silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.